Salam jumpa sahabat Askara, dimanapun Anda berada saat ini. Senang bisa berjumpa. Doa saya sahabat selalu sehat, senang, bahagia bersama dengan keluarga. Ya, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi ya. Tetap bersabar, tetap taati protokol kesehatan supaya kita aman, keluarga aman, lingkungan aman, dan bangsa kita menjadi aman. Dan saat ini saya mengajak sahabat Askara untuk belajar tentang tekun. Waduh, ini kalau ngomongin tekun ini mulai berpikir ya, tekun ini apa ya? Simple aja tekun itu. Tekun itu artinya rajin gitu ya. Tekun itu rajin dan bersungguh-sungguh. Jadi kalau dibilang tekun itu rajin bersungguh-sungguh itu berarti kalau kita kerjakan sesuatu, kita kerjakannya dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Itu disebut dengan tekun. Ada satu tokoh yang mungkin sahabat Askara ingat ya, dengan Albert Einstein. Ya, dia pernah berkata begini, bukan karena saya sangat cerdas, hanya karena saya tekun dalam menghadapi permasalahan lebih lama. Jadi dibilang gini, bukan karena saya sangat cerdas, hanya saja karena saya tekun dalam menghadapi permasalahan lebih lama. Jadi dibilang saya nggak cerdas sebenarnya, tapi saya tekun gitu loh. Kalau ada masalah dia terus cari bagaimana solusinya sampai ditemukan solusinya. Orang-orang yang membuat vaksin juga sekarang ini orang-orang yang tekun. Dia terus tidak keluar ruangan ya, kadang-kadang mungkin lupa makan sampai ditemukan vaksinnya. Ini termasuk orang yang tekun. Jadi tekun itu sebenarnya sebuah karakter yang sabar menghadapi masalah-masalah sampai dia mencapai tujuan yang diharapkan. Ada banyak contoh ya, tokoh-tokoh dunia itu yang dia itu tekun ya. Misalnya Thomas Alva Edison. Ya, dia ini kan dikatakan dia drop out dari sekolah karena dianggap kurang cerdas begitu. Tapi dia bisa menemukan bola lampu. Karena apa? Tekun terus. Nah, tekun itu berarti dia siap menghadapi kegagalan. Berkali-kali gagal, dia bangkit, gagal, bangkit, gagal, bangkit, gagal. Akhirnya apa? Menemukan sesuatu. Itu buah dari ketekunan. Ada juga ini presiden yang ke-16, Abraham Lincoln ya. Presiden Amerika Serikat yang ke-16 ya. Jadi dia itu dia berkali-kali bisnis gagal. Jadi tentara gagal juga. Ya. Kemudian dia menjadi anggota Senat gagal, tapi dia terus berjuang. Akhirnya apa? Dia menjadi presiden yang ke-16. Artinya apa? Ketekunan selalu membuahkan hasil. Masih ingat dengan Patih Gajah Mada? Wah, sumpah pelapa. Dia bilang, saya tidak akan makan buah pelapa sebelum bisa mempersatukan Nusantara atau menguasai Nusantara. Artinya dia bersumpah, saya tidak akan makan buah pelapa sampai keinginan untuk mempersatukan Nusantara itu tercapai. Nah, pertanyaannya kalau begitu, adakah musuh dari ketekunan? Ada. Ketekunan itu biasanya musuhnya adalah malas dan putus asa. Kalau kita sudah kerjakan sesuatu, ya kemudian tiba-tiba kita mulai, udahlah. Nah, itu mulai malas. Lama-lama kok tidak berhasil, akhirnya putus asa. Karena itu, orang yang tekun pasti dia akan melawan kemalasannya, kemudian melawan ketika dia mulai menjadi putus asa. Apakah saya dan saudara termasuk orang yang tekun? Itu dibuktikan dari karya-karya kita, dari apa yang kita kerjakan. Kalau orang yang jualan ya baru satu hari jualan nggak laku, besok nggak jualannya, nggak tekun. Ada orang yang jualan terus nggak ada yang beli, dia promosikan, lama-lama berhasil. Ya kan begitu. Ada juga orang-orang yang misalnya lulus akademi kepolisian, tes pertama nggak lulus, kedua nggak lulus, terus dia tes berkali-kali, akhirnya juga berhasil. Karena apa? Ketekunannya, dia berlatih dengan giat, akhirnya mencapai tujuannya. Karena itu mari kita menjadi pribadi yang tekun, karena dengan tekun kita akan berhasil dalam kehidupan ini. Jangan cepat putus asa, jangan juga menjadi malas, karena orang yang malas dan putus asa pasti tidak tekun. Karena orang yang tidak tekun, dia akan selalu gagal, tetapi orang yang tekun pasti akan mencapai tujuan hidupnya. Semoga program ini bermanfaat. Jika ingin memberikan komen, silahkan tulis di kolom komentar atau subscribe channel yang sedang Anda ikuti saat ini.
Sampai jumpa dalam episode selanjutnya.